Ada juga yang menafsirkan, kalau dia mau mengerjakan mengganti sholatnya yang telah lalu, bisa dia kerjakan. Ini menunjukkan kesungguhan dia untuk menunjukkan benar taubatnya. Jadi dia kerjakan asarnya yang pada saat itu, dan setelah itu dia kerjakan untuk mengganti asar yang sebelumnya. Nah, ini dua hal ini pun sifatnya baik karena mengacu pada dalil yang sama. La yaskhar qaum min qaum, jangan saling cela. La yagtab ba'dukum ba'dha, jangan bergosip. Ustaz nak tanya, apakah orang yang baru bertaubat dari meninggalkan salat wajib secara sengaja? Ya, dari meninggalkan salat wajib secara sengaja, yang dulu dilakukan harus mengqadha salat yang dulu ditinggalkan. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini ada kaitan erat yang disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran surah ke-19 Maryam ayat ke-59 sampai dengan ayat ke-60. Ya, ayat ke-59 sampai dengan ayat ke-60 ya. Baik, saya coba hapus dulu ini teman-teman sekalian. Pertanyaannya secara singkat bisa kita tampilkan bahwa apakah orang yang dulu pernah meninggalkan sholat wajib kemudian dia bertobat, adakah kewajiban qadha dari sholat yang telah ia tinggalkan di masa lalu itu? Nah, maka kita lihat dulu keterangan dari Al-Quran bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan respon secara langsung. Yuk, mari kita lihat. Pertama, persoalan meninggalkan sholat. Kemudian yang kedua, persoalan taubat ya, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita satukan keduanya dulu dalam satu surah di dua ayat, yaitu Quran surah 19 Maryam ya. Di ayat yang ke-59 sampai dengan ayat ke-60. Ya, Qurannya surah Maryam, ibunda Isa al-Masih ya alaihi wassalam. Ini bagaimana Allah memuliakan Maryam sampai ada surat Maryam ya alaihissalam. Kita tidak temukan surah Khadijah, surah Aisyah, walaupun keduanya misalnya istri ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana Allah memuliakan Maryam alaihissalam bukan berarti tidak memuliakan Sayyidah Khadijah. Awas, jangan salah paham ya. Allah sangat muliakan Sayyidah Khadijah. Allah berikan jaminan terbaik lewat lisan nabinya. Di antara perempuan penghulu surga, Sayyidah Aisyah yang dibebaskan langsung dan turunnya satu ayat di surah An-Nur itu untuk membebaskan beliau dari tuduhan. Allah sangat menyayangi, mengasihi mereka semua. Tapi ada hikmah ketika Allah kemudian menurunkan satu surah diberi nama dengan Maryam, ingin memberikan kesan bahwa Maryam perempuan suci, perempuan yang baik, perempuan yang ifah, yang punya anak bukan Tuhan ya, anaknya Nabi, anaknya Rasul, tapi ada prasangka yang salah di kalangan umat pada saat itu menduga bahwa beliau itu Tuhan, sehingga diluruskan oleh Allah sehingga tidak mengurangi kemuliaan Maryam dan kemuliaan putranya Isa ya bin Maryam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Nah, di ayat ke-59 sampai dengan ayat ke-60 teman-teman sekalian, Allah berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya." Ya, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah, maka dalam kehidupan ini nanti akan saling menggantikan. Ingat ya, kita disebut dengan khalifah ketika bertugas di bumi. Pernah saya terangkan dulu teman-teman sekalian, Quran surah ke-2 Al-Baqarah di ayat ke-30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Ketika Rabbu Muhammad SAW berfirman kepada kalangan malaikat dan sementara jin yang ada pada saat itu, diinformasikan bahwa aku akan memberikan tugas pada makhluk baru, bukan malaikat, bukan jin, yaitu manusia Adam alaihissalam yang telah tercipta beserta keturunannya. Makhluk ini akan bertugas di bumi, bukan di langit tugasnya, tapi di bumi tugasnya sebagai khalifah. Kata khalifah akarnya, kata kerja infinitifnya berasal dari kata khalafa. Seperti pernah saya bahas dulu. Di antara makna khalafah ini ada beragam maknanya. Di antara makna utamanya adalah sesuatu yang menggantikan, saling menggantikan. Kenapa kita disebut khalifah? Karena tugas kita di bumi ini sementara dan akan saling menggantikan, ya kan? Bapak diganti oleh anaknya, anak diganti oleh anaknya lagi, demikian seterusnya. Sehingga dalam kaidah ini diminta kita menyiapkan generasi terbaik karena tantangan di masa depan yang akan dihadapi oleh keturunan yang menggantikan kita lebih daripada kita saat ini. Maka siapkan mereka jangan sampai lemah imannya, lemah ilmunya, lemah hartanya. Disiapkan dari sekarang supaya baik. Ajarin mereka sholatnya, masukkan mereka ke sekolah yang terbaik, bimbing mereka
mereka supaya bisa mendapatkan harta yang cukup, nggak meminta-minta. Itu ada di Quran surah keempat An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Demikian pula secara umum kehidupan manusia akan saling menggantikan satu dengan yang lainnya perannya dalam kehidupan. Bukan cuma di antara keluarga, semua akan saling menggantikan. Ya, mohon maaf misalnya yang mendapat kedudukan nggak akan abadi, suatu saat akan digantikan lagi, ya kan? Yang mendapatkan jabatan, juga pengetahuan, bahkan di kalangan para ulama, semua sifatnya akan saling menggantikan. Termasuk hukum Allah menjadikan orang-orang nanti yang banyak bermaksiat, yang kurang bagus dan sebagainya, nggak mau taat sama Allah. Kata Allah, kalau kalian memang nggak mau taat sama sekali, sesuai dengan ajal kalian, mudah bagiku. Ya, menggantikan kalian dengan generasi yang lebih baik lagi. Jadi ini memberikan kesan kepada kita bahwa Allah nggak dirugikan dengan maksiat seseorang. Kalaupun ada orang misalnya mohon maaf tidak ruku, tidak sujud kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Kita yang rugi karena tidak menjalankan tugas dengan baik. Tadi di pembuka ba'da maghrib yang saya sampaikan sebelum Isya, bahwa setiap kita mesti belajar memanfaatkan waktu untuk beramal saleh, berbuat baik dalam kehidupan, baik garisnya hablum minallah ataupun hablum minannas. Ya, hadirkan kebaikan-kebaikan, kemuliaan-kemuliaan. Tapi ketika Anda tidak mengerjakan itu semua, maka mohon maaf feedbacknya Anda nggak punya bekal pulang. Karena semua bekal kita itu dikumpulkan saat di dunia dalam menjalani tugas. Anda kan saat di kantor bekerja, itu kan selesai pekerjaan dikasih gaji kan, gaji. Maka ketika dibawa pulang, saat pulang itu Anda mendapatkan bagian kenikmatan dari hasil pekerjaan Anda. Sama persis kita tugasnya ngantornya di dunia ini, pulangnya ke akhirat nanti. Di hasil pekerjaan kita akan dibayar tuntas oleh Allah. Diberikan kemudian bayaran-bayaran saat kita pulang supaya nikmat saat pulang. Adapun saat kita bertugas berkantor di muka bumi ini kasih fasilitas oleh Allah. Wal ardu wada'aha lil anam. Semua fasilitas yang ada di bumi dimudahkan. Ya, diberikan kreasi pada manusia, bisa bikin kendaraan, bisa diberikan rezeki oleh Allah, dicukupkan supaya tugas terjamin dengan baik. Seperti Anda ngantor di tempat kerja Anda diberikan fasilitas. Ada yang ada AC-nya, ada kipas anginnya, diberi fasilitas mobil, motor, ya ada yang sepeda sesuai dengan levelnya masing-masing. Ya sama persis kita juga begitu. Sesuai dengan ikhtiar dan pilihan kita, Allah kasih perangkat kehidupan kita. Saya mengajar, Allah kasih bekalnya. Ya, dikasih bekal ilmu pengetahuan, dikasih kelengkapan mengajar, dikasih fasilitas, kan, dan sebagainya. Tapi ini cuma fasilitas kita berkantor di dunia. Mencari amal soleh, pada akhirnya pulang. Dan disitulah kita mendapatkan hakikat dari pekerjaan kita dan hasil dari apa yang telah kita kerjakan. Paham di sini? Nah, karena dari itu, teman-teman sekalian, kita diminta oleh Al-Quran supaya benar serius. Kalau Anda nggak mengikuti pedoman ini, Allah nggak dirugikan, kata Allah. فَخَلَافَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Kalaupun Anda nggak pernah mau sholat, Anda mengikuti nafsu saja, Anda mengikuti kesesatan dalam kehidupan, sesat itu menyimpang dari ketentuan yang telah Allah tetapkan. Lisan disuruh berucap yang baik, berucap yang kotor. Mata melihat pada yang buruk, nggak pernah sholat, selalu maksiat dan sebagainya. Menjauh dari hukum Allah. Puncaknya nggak mau beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah, yaitu pilihan kamu. Aku berikan petunjuk, aku berikan ikhtiar, aku berikan pilihan, aku berikan segala jaminan dan sebagainya. Aku terangkan sebaik-baiknya. Aku utus Nabi, aku utus Rasul, aku berikan rezeki, aku sembuhkan saat sakit. Kurang apa lagi? Dan aku maafkan kalau engkau salah. Kalau engkau tobat, aku terima. Kalau engkau berbuat baik, aku berikan pahala. Tapi dengan semua pemberian itu, engkau belum mau juga beriman. Dengan cara apa lagi engkau didorong untuk beriman? Kalau engkau nggak mau, aku nggak dirugikan, kata Allah. Maka akan datang generasi setelah engkau yang menggantikan engkau lebih baik daripada engkau. Itu maksudnya. فَخَلَافَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ. Maka orang-orang yang mau sengaja meninggalkan sholat ini, gitu kan? Sengaja bermaksiat ini akan digantikan oleh generasi setelahnya yang lebih baik dari dia. Disiapkan lagi. Nah, kecuali kata Allah, kalau aku ingatkan begini, ada sentuhan pada jiwamu. Ini indah sekali uslub Al-Quran. Apa dengan semua ini belum tersentuh juga? Ya, aku tidak dirugikan kalau engkau maksiat sampai engkau meninggal, tapi engkau akan rasakan akibatnya dari itu karena tidak memegang komitmen. Di kantor pun engkau tidak memegang komitmen, bahkan engkau dikasih fasilitas di kantor. Ya, dikasih AC, kasih gaji banyak, kasih fasilitas kendaraan dan sebagainya. Anda nipu orang kantor. Ternyata Anda berkhianat pada orang kantor. Anda menipu pimpinan di kantor Anda. Anda bekerja lagi dengan proyek lain. Hasil analisis Anda di pekerjaan dijual pada tempat lain. Ya, bagaimana sikap pimpinan Anda di kantor Anda? Ketika mengetahui seperti itu, Anda akan diproses secara hukum. Dan tidak mendapatkan bagian-bagian yang telah Anda kerjakan. Dan belum tentu ketika mau balik Anda diterima. Allah tidak begitu. Allah punya hukum dengan keadilannya membalas pekerjaan Anda, tapi Allah menjanjikan kalau Anda mau berubah, maka ada sesuatu yang terbaik yang Allah persembahkan kepada Anda. Maka ayat 60-nya melengkapi illa man taba wa amana
wa 'amila shalihan. Ini dia poinnya. Sampai sini dulu ya. Ya, fa ulaika yadkhuluna jannata wa la yuzlamuna syai'a. Kita singkat di akhirnya dulu. Kita cukupkan di sini dulu untuk membahas pertanyaan Anda. Nah, tadi ya, jadi ada orang-orang yang meninggalkan sholat, ya kan? Ini poinnya teman-teman sekalian. Dia sengaja tinggalkan, nggak pernah sholat fardu, luput dengan kehidupan dunia dan sebagainya. Cuma ini tersentuh dalam proses kehidupannya untuk kembali. Ada cahaya Allah. Saya selalu katakan, dalam setiap episode hidup kita, sehitam apapun pekerjaan yang pernah kita kerjakan, akan ada cahaya menembus kedalaman jiwa kita dan mengajak kita kembali. Minimal akan persekian detik Anda akan merenung, apa akan terus seperti ini? Apa nggak ada kesempatan untuk baik? Nah, itu cahaya. Cepat ambil itu untuk kembali. Bahkan mohon maaf ya, Fir'aun, Fir'aunnya. Ya, Fir'aunnya. Mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, ya, hobinya bunuh orang, bahkan saat baru dilahirkan. Ya, dan seterusnya, dan tak terlukiskan bagaimana kekejamannya. Tetap oleh Allah diberi kesempatan dengan keadilan dan sifat rahmannya, diutus bahkan 2 nabi langsung, Musa dan Harun. Diutus langsung kelihatan, mukjizat tampak depan mata. Cuma dia tetap bertahan pada kekufurannya. Ya, maka resiko dia tanggung. Jadi Allah itu memberikan keadilan dan sifat rahmannya, sifat kasih yang paling dalam sampai ke titik paling tinggi dalam kehidupan. Kita pun demikian. Maka dari itu diabadikan jasad Fir'aun. Kisah-kisah terdahulu kemudian sampai kepada kita untuk memberikan pelajaran, jangan seperti itu lagi. Ini contohnya udah ada. Jadi kisah Fir'aun itu kan sangat viral sekali, ya, sangat viral sekali. Ya, mohon maaf sekali teman-teman sekalian, di setiap turunan wahyu yang sampai pada generasi berbeda, setiap rasul, nabi, bahkan di kitab-kitab yang berbeda, itu jelas sekali kisahnya. Dan mereka mengakui. Jadi kisahnya nyata, keterangannya nyata, bukti fisik yang diabadikan nyata, setiap hari bisa diakses bahkan dalam platform sekarang lewat media sosial, kita bisa lihat, klik sedikit nampak seperti apa. Kalau dengan semua itu kita belum yakin juga, masih maksiat juga, dengan cara apa lagi diingatkan? Tapi dalam hal demikian pun sifat rahman Allah masih memberikan petunjuk. Kata Allah, ini aku sudah tampakkan, apa akan lalu seperti ini? Ya, kata Allah, diberikan peluang, illa man taba, kecuali orang yang mau taubat. Taba ya tubuh. Awas ya. Taba ya tubuh taubatan. Awas jangan salah tasrif. Taba ya tubuh YouTuban, ya, enggak begitu. Ya, jadi bukan belajar hanya sebatas mengandalkan cari-cari YouTube. Awas ya. Sekarang orang belajar ilmu sorofnya agak lompat-lompat sehingga pemahaman ilmu agamanya salah gitu kan. Taba ya tubuh YouTuban itu kan. Fasbaka yu Facebooku Facebookan. Nah, itu jadi keliru ya. Kembalikan kepada konteks yang benar. Kecuali man. Ismun mausulun yadullu 'alal fardiyyati bima'na al-jam'i, ya. Isim mausul kata sambung konjungsi menunjuk pada subjek atau objek tunggal, setiap tunggal tapi memiliki makna yang jamak. Jadi sifatnya mengarah kepada setiap personal, ya, tapi maknanya luas, jamak, diberikan kepada siapapun, laki-laki, perempuankah, ya, tua, muda, besar, kecil, sepanjang dia sudah baligh. Maksudnya apa? Allah menawarkan pada setiap kalangan secara personal. Allahu Akbar, sifatnya personal sekali, tanpa batasan. Jadi taubat itu langsung disampaikan oleh Allah secara personal pada hambanya. Ya, karena Allah Maha tahu tingkat maksiat hambanya. Setiap kita itu, mohon maaf, tidak ada yang suci. Fala tuzakku anfusakum, huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan menduga diri kita itu suci, tidak. Hanya nabi dan rasul yang diberikan oleh Allah karunia sifat maksum, terjaga dari kesalahan. Ya, kita yang bukan nabi, bukan rasul, apalagi manusia biasa, pasti terjebak dalam kekeliruan. Karena ada nafsu dalam diri kita. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Potensi nafsu ini diwaswasi oleh setan sehingga mengarahkan hal-hal yang buruk. Quran surah 12 ayat 53. Ya, karena itu secara personal kita disentuh langsung. Diajak oleh Allah, dikhitab. Kata Allah, "Hei, engkau hambaku. Siapapun engkau yang pasti pernah salah. Perbaiki kesalahanmu." Dan boleh jadi di antara kesalahan yang diperbuat itu tadi, kembali ke ayat 59-nya. Ya. Awas, adha'us shalah, pernah meninggalkan salat. Secara personal loh. Ya, betapa indahnya kasih sayang Allah itu. Secara personal, mudah bagi Allah membuka aibnya kepada yang lain. Ya, tapi secara personal diingatkan, ditutup dulu oleh Allah. Sepanjang Anda nggak buka, ditutup oleh Allah. Ya, cuman sayang kadang-kadang sekarang ini banyak manusia bangga dengan maksiat, pamer, zina pamer. Ada yang pamer di YouTube, ada yang cerita di Facebook, macam-macam. Nggak sholat pamer, mencela orang pamer. Ini nggak asik gitu loh, pamer dalam maksiat. Masa orang pamer itu yang baik-baik, ini pamer kejelekan.
apa kurang sehat tuh Pak itu. Itu teman-teman kembali ya. Jadi tapi yang paling menarik itu secara personal. Jadi Allah nggak buka ya, di khitab langsung diajak ke dalam jiwanya, disampaikan secara personal, illa man taba, kecuali hei engkau yang pernah berbuat salah, ayo taubat kembali sebelum waktumu pulang. Allah, betapa indah sekali, betapa indah. Di kantor pimpinan melihat ada satu karyawan salah ya, ketahuan tuh lewat CCTV misalnya, ketahuan berbuat curang apa, tiba-tiba pimpinan ini memanggil secara personal, tidak pernah menyebarkan ke seluruh karyawan gini. Saya tahu, kata pimpinan kepada karyawannya ya, saya tahu setiap orang itu pasti pernah punya peluang berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini kamu pernah berbuat salah, tapi setiap orang pun punya hak untuk berubah menjadi baik. Saya kasih kesempatan, kita lupakan semua ini, Anda perbaiki, yuk berbuat lebih baik. Anda kerja lagi, tapi tinggalkan semua ini. Bayangkan, tidak dibuka, tidak disebarkan karyawan lain, Anda diajak seperti itu. Bagaimana perasaan Anda ketika berbuat salah waktu itu? Dan laisa kamitslihi syai', tidak ada contoh yang terbaik yang serupa dengan apa yang Allah sampaikan. Tapi ilustrasi yang saya tegaskan, di dunia makhluk saja ketika Anda disampaikan begitu, Anda bisa tersungkur, minta maaf, perbaiki. Ini Allah secara personal mengatakan pada engkau, padamu, pada kita, saya, hambaku, tidak ada manusia yang sempurna. Engkau berbuat salah, aku sentuh jiwamu untuk kembali sebelum datang kematianmu dan tidak ada waktu lagi untuk bertobat. Ayo kembali. Secara personal diingatkan dan tidak dibuka oleh Allah. Dan sepanjang kita nggak buka, ditutup oleh Allah sampai hari kiamat. Ya, makanya kita katakan wa kaffir anna sayyi'atina, mohon ya Allah hapuskan, ya tutupi aib kami ya Allah, keburukan-keburukan kami. Ya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna, maafkan kami ya Allah. Ya, waghfir lana, ampuni kami ya Allah, warhamna, sayangi kami, warhamna, dengan rahmat Allah disentuh kita. Kata Allah, illa man taba, kecuali bagi yang pengen taubat, balik lagi. Ya, taubat. Taubat mengakui salah. Ya, menyesali perbuatan salah itu, menyesali. Kemudian, mohon maaf teman-teman sekalian, berjanji untuk meninggalkan dan tidak mengulanginya lagi. Serta yang keempat, mengganti atau mengisi perbuatan salah tadi dengan perbuatan yang lebih baik, ya, dengan amal saleh. Ya, maka perhatikan baik-baik, illa man taba, kecuali bagi orang yang pengen tobat. Kenapa kalimatnya menggunakan bentuk fi'il madhi? Bisa Allah mengatakan illa man yatubu, tapi kenapa menggunakan fi'il madhi? Madhi di sini berfungsi taukid dan mempercepat sesuatu dilakukan. Jadi kalau ada sentuhan pada jiwa, tepat langsung tobat pada saat itu, dan kuatkan pada diri kita berkomitmen. Bayangkan bagaimana kalau wafat saat ini, saat Allah sedang memberi hidayah, ya, sujud kita nggak apa-apa, sujud tobat, dan masya Allah begitu tobat, sujud meninggal misalnya, itu keadaan yang paling indah, masya Allah, masya Allah. Tapi jangan direncanakan ya, maksiat dulu, dizinah dulu, begitu sujud mudah-mudahan meninggal. Tidak. Bagaimana saat berzina meninggal, saat korupsi meninggal, saat mabuk meninggal? Tidak. Jadi maksiat itu, awas, bukan hal yang direncanakan. Begitu direncanakan, menjadi lebih besar maksiatnya, dosanya besar di hadapan Allah. Nah, isi dengan yang terbaik teman-teman sekalian, dan segerakan, karena itu bentuknya fi'il madhi. Ini tafsir terbaik nanti di Quran surah keempat An-Nisa, ya, di ayat ke-17. Ya, Allah menyampaikan innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Itu kalimatnya. Sungguh taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah taubat yang terjadi pada diri seseorang yang pernah berbuat salah, berbuat buruk, kemudian ada getaran pada jiwanya, setelah itu segera dia bertobat. Ini yang dimaksudkan. Ya, wa amana, dan dia yakin, ya, memperbaiki imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata amanah di sini ini punya dua arti utama. Ya. Ada yang pertama adalah iman itu kan lawannya kufur, otomatis. Ya, amana yu'minu, ya, lawannya kafara yakfuru. Hati-hati. Jadi iman lawannya kufur, mukmin lawannya kafir. Itu sudah bahasa syariat ya. Jadi bahasa biasa saja gitu, bahasa netral, dan itu halus kok. Halus, jadi jangan tersinggung kalau nggak beriman ya kafir gitu. Biasa saja. Kalau disebut orang kafir, ya memang bahasa syariat begitu, nggak usah tersinggung. Ya kenapa? Karena itu bahasa syariat, bahasa biasa, terminologi biasa, dan maknanya halus. Kafir, orang masih menutup diri, belum mau menerima hidayah. Itu orang masih menutup diri, ya wajar kan? Ya. Bahasanya halus, tidak menyebut dengan nama binatang, dengan apapun.
ya misalnya ini belalang yang tersesat, kan tidak seperti itu, biasa saja gitu, kita gunakan kalimat diksi-diksi yang baik. Jadi kalau ada yang menyebut misalnya mukmin, kafir itu biasa, kan? Jadi ini bahasa-bahasa dalam Al-Quran. Yang ingin saya tegaskan, iman itu lawannya kufur. Artinya apa? Artinya ada orang yang mungkin pernah berbuat salah, kesalahan ini mengeluarkannya dari imannya. Awas, hati-hati. Kesalahan ini mengeluarkan dia dari imannya. Ada orang sebelumnya beriman, berbuat maksiat. Maksiat itu bisa mengeluarkan dia dari imannya. Contoh syirik, jelas. Ya, menyekutukan Allah, itu mengeluarkan dia dari imannya. Ya, atau misalnya, menganggap dosa besar itu halal. Seperti menghalalkan zina, itu kufur. Ya, awas, hati-hati, gitu kan? Atau mengatakan, ya langsung kalimat-kalimat syirik. Ada Tuhan selain Allah, semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda, kufur. Laqad kafara alladziina qalu, sungguh kufur orang-orang yang telah mengatakan, ya innallaha huwal masih ibnu Maryam. Allah itu ya Masih bin Maryam. Jadi ketika ada orang mengatakan demikian, kufur. Jadi ada perbuatan-perbuatan yang ketika dikerjakan bisa mengeluarkan dia dari imannya. Tapi itu pun tidak menghalangi dia untuk mendapat peluang taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada perbuatan-perbuatan yang ketika dikerjakan itu sengaja, ya misalnya melakukan perbuatan maksiat yang sifatnya bisa mengeluarkan dari iman, seperti syirik misalnya tadi, menganggap mohon maaf dosa-dosa besar itu suatu yang halal, seperti yang menghalalkan zina dan sebagainya, atau sengaja meninggalkan perbuatan-perbuatan wajib dengan niat mengabaikannya. Ya sengaja aja dan tidak menganggap itu sebagai hal yang baik, ya dinilai rendah, kecil, seperti meninggalkan sholat dengan sengaja dan tidak menganggap tidak ada nilainya di balik itu kufur juga. Ada sementara para ulama salaf yang menganggap demikian, kan? Maka dari itu ketika dia bertobat, maka tobatnya ini sekaligus mengembalikan imannya lagi kepada jalan yang benar, munculkan kembali. Jadi Allah saking sayangnya Allah, dosa besar pun yang bisa menghilangkan iman, kalau dia mau balik lagi teman-teman sekalian, ya itu oleh Allah dikembalikan lagi imannya. Ya, ini bagian yang pertama. Yang kedua, boleh jadi maksiat-maksiat yang tidak terkait dengan hal yang bisa mengeluarkan iman, tapi melemahkan iman. Berbohong melemahkan iman, korupsi melemahkan iman, mencuri melemahkan iman. Dan tentunya tingkatan-tingkatan ini bisa menjadi lebih besar sesuai dengan kadarnya. Ya, sesuai dengan kadarnya. Maaf, ya bikin hoax itu dosa. Ya, dan sebagainya. Berbohong, fitnah dan bahkan ada nanti fitnah-fitnah tertentu atau perbuatan tertentu yang mungkin levelnya akan naik ke dosa-dosa yang lebih besar. Yang ini tidak mengeluarkan iman, tapi dia melemahkan iman, berbohong. Misal, maka ketika dia bertobat dari dosa bohongnya, fitnahnya, bikin hoaxnya misalnya, dia kembali, maka Allah akan berikan kembali kekuatan imannya. Ya, ada charge lagi, sehingga baterainya naik lagi, baterai imannya kuat lagi. Nah, dari situ, maka pembuktian ini semua akan nampak lewat amal solehnya. Wa amila salihah. Dan tobat yang benar ini, kata Allah, ukuran dua. Satu, imannya hadir dan menguat kembali pada jiwanya. Dan bukti penguatan iman ini bisa dilihat dari amila salihah, amal solehnya. Nah, terkait dengan pertanyaan Anda, ketika tadi misalnya sengaja meninggalkan sholat wajib, dan ini persoalan serius. Kemudian Anda mendapat sentuhan tadi, Masya Allah, selamat untuk Anda. Atau kawan Anda mungkin disampaikan di sini sebagai contoh, kan selamat, saya katakan Masya Allah, Allah lebih menyukai pelaku maksiat yang mau tobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Catat, bikin status. Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang mau bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Jelas? Nah, balik ke sini, ketika orang ini taubat, kemudian dia merasakan kedekatan dengan Allah, menguat imannya, maka yang dituntut kemudian oleh Allah, wa amilas salihah, buktikan taubat ini dengan memperbanyak amal soleh setelah kamu taubat itu. Nah, jadi kalau tadi dalam konteks tadi Anda kemudian bertobat, nah dengan taubat yang benar ini iman menguat, dihapuskan hal-hal yang terkait hubungan dengan Allah. Ya, bukan dengan manusia ya, dengan Allah langsung. Kalau dengan manusia, selesaikan dengan manusianya, baru nanti ampunan Allah diturunkan. Ya, seperti utang misalnya kan, jadi utang jadi berjauhan ya kan. Jangan dianggap ketika istighfar tobat utang lunas, tidak. Enak aja Joni, gitu ya. Jadi tetap Anda bertobat kepada Allah, tapi utang lunasin juga. Walaupun Allah memberikan ampunan kepada Anda karena perilaku yang tidak baiknya, tapi kalau utangnya belum dilunasi, tetap ada hubungan hak adami di sini, hakun adami, hak terkait dengan anak cucu Adam yang belum selesai. Adapun di sini, maka akui salah hubungan dengan Allah tadi ya, meninggalkan sholat, misalnya pernah nggak puasa, kan? Maka Anda bertobat, maka hal-hal yang jelek-jelek itu oleh Allah diampuni dengan taubat tadi, dan Anda isi dengan amal soleh. Amal soleh ini karena sifatnya umum. Wa amila solihan, ini umum.
Maka di sini ada dua tafsiran. Tafsiran pertama yang menyampaikan dari kalangan para ulama, termasuk beberapa ulama kontemporer memberikan fatwa bahwa mengacu kepada keterangan ini bahwa tidak ada kemudian harus mengganti sholatnya lagi yang telah lalu karena yang lalu telah berlalu. Ya, karena di sini sifatnya ini umum itu nakirah artinya banyak, artinya kumpulin aja setelah itu amal-amal kebaikan yang banyak. Ya, contohnya apa? Dalam sholat fardu yang ada sunnahnya, tambah dengan sunnahnya. Mulai sekarang rajin tahajud, rajin sholat duha, gitu kan? Kemudian tambah amalan-amalan harta, misalnya mali, rajin infak, rajin sedekah, buktikan kesungguhan. Nah, ini amalan-amalan ini pembuktian taubatnya kita yang bisa melengkapi amalan-amalan kurang di masa yang lalu. Ini tafsiran pertama, karena sifatnya umum. Allah menyebutkan amal soleh. Dia yang penting perbanyak amal soleh dengan taubat kita tertutup yang telah lalu, tapi tunjukkan taubat kita benar. Apa diantaranya? Pembuktian dengan meningkatkan amalan. Jadi kalau tadi meninggalkan yang fardu, sekarang fardu jangan ditinggalkan lagi. Kalau perlu kita sudah tahu waktunya, sebelum subuh sudah tahu kapan sholat subuhnya, bahkan kita kerjakan tahajud sebelum datang subuh, gitu kan? Kemudian setelah itu kita kerjakan sholat sunnah, qabliyah subuhnya, bahkan duha kita kejar semaksimal sampai kita wafat, bahkan wafat dalam keadaan sujud, masya Allah. Ya, ada yang kedua, karena ini kan sifatnya masih umum. Ya, dan soleh pun tercakup di sini sholat itu amal soleh. Artinya ada juga yang menafsirkan kalau dia mau mengerjakan mengganti sholatnya yang telah lalu bisa dia kerjakan. Ini menunjukkan kesungguhan dia untuk menunjukkan benar taubatnya. Ya, jadi bagaimana cara praktiknya? Gampang. Ketika masuk misalnya waktu sholat zuhur, ya, maka dalam masuk waktu sholat zuhur ini dia kerjakan zuhur pada saat itu, kemudian setelah itu ada mengisi waktunya, dia coba tunaikan lagi sholat untuk mengganti zuhur yang sebelumnya, yang lalu-lalu gitu kan. Jadi begitu masuk waktu asar, demikian seterusnya, dia kerjakan asarnya yang pada saat itu, dan setelah itu dia kerjakan untuk mengganti asar yang sebelumnya. Nah, ini dua hal ini pun sifatnya baik karena mengacu pada dalil yang sama, cuma pemahaman ulama yang beragam di sini mengacu pada keumuman di sini. Adapun Allah sekali lagi melihat kepada kita dari kesungguhan bertobat dan peningkatan amal solehnya. Jadi silahkan berdasar kelonggaran dari Anda mana yang paling nyaman Anda tunaikan. Itu saja sebetulnya. Ya, kalau Anda melihat misalnya, wah sudah saya ingin mengambil bagian yang pertama saja, saya kerjakan sesuai dengan porsinya, saya tambah sholat sunnahnya, tahajudnya, infaknya dan sebagainya. Alhamdulillah. Atau Anda ingin mencoba misalnya mengingat yang lalu-lalu, kemudian setelah itu Anda kerjakan, Anda sholat lagi ingat yang lalu, ya sambil kemudian sujud, nangis, tobat lagi dan sebagainya. Itu pun silahkan. Mana yang paling ringan? Yang salah, yang tidak sholat atau tidak benar dalam tobatnya. Ini keterangannya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.